Dengan kebacaan bersama-sama bagi yang beragama Islam, saya mohon untuk yang beragama Muslim bisa menyusulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Bu Estu. Kepada Bu Estu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Ibu Bapak yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini panjenengan kami undang semua SMP Negoro Sari 1 dan 2 berkenaan dengan kegiatan pembelajaran mendalam. Seiring dengan berjalannya waktu dan ini harus kita sampaikan kepada kita bersama, maka hari ini yang perlu kami sampaikan yang pertama, kegiatan ini menindaklanjuti hasil kunjungan ibu pengawas, sekaligus kita akan memberikan semacam penularan atau diseminasi dari beberapa guru yang kemarin kami tugaskan untuk belajar bersama-sama se-Kabupaten Boyolali bahkan se-Indonesia tentang pembelajaran mandiri. Yang bertiga, Pak Wahyono, Bu Siti, dan Bu Anas. Ini sebenarnya tugas dari Ibu yang akan mendiseminasikan kegiatan pembelajaran mendalam. Karena salah satu tiga dari guru kita, maka kita ambil mereka khususkan dari narasumber. Itu poinnya. Yang berikutnya Bapak berkenaan dengan penularan ini nanti, pengimbasan ini nanti, harapannya ke depan, utamanya RPP kita yang sudah dinanti-nanti, nanti akan kita padukan, akan kita samakan minimal paling tidak antara SMP 1 dan SMP 2 Nogosari ini satu sekolah sama. Bahkan ini dua sekolah sama. Formatnya, konsepnya. Kalau kemarin Bu Eka belum pasti, karena memang beliau belum dibekali secara detail tentang pembelajaran mendalam itu.
Nah, hal ini yang kami utus di sini untuk menjadi narasumber, mereka sudah menerima pembekalan itu. Jadi ada dua, RPP, visi misi. Yang ketiga, setelah nanti kita akan membuat RPP, menyusun, nanti di lain waktu kita akan praktekkan bersama. Bisa tidaknya nanti tergantung tentunya untuk Kombel SMP 1. Kemudian yang berikutnya Bapak, karena hari ini nanti waktunya cukup padat sekali, harapannya hari ini nanti RPP hanya sebagai gambaran dulu, format konsepnya dulu. Nanti lain waktu pertemuan berikutnya kapan nanti itu dengan tentukan. Pertemuan berikutnya nanti kita akan sungguh-sungguh akan menyusun RPP yang mendalam itu bagaimana. Setelah kita menerima paparan, lain waktu kita akan membuat RPP yang mendalam. Nah, RPP yang mendalam itu nanti kita akan evaluasi bersama, lalu kita praktekkan bersama, kita refleksikan bersama saat praktek atau supervisi. Itu Pak. Maka nanti tidak berhenti di sini satu hari ini, namun masih ada kegiatan lanjutan. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menularkan apa yang saya dapat. Jadi meskipun kemarin itu pengalaman kami ke Desmena itu ngomong nggak tahu apa-apa. Saya itu berangkat saja, nol brutal, nggak tahu apa-apa. Maka nanti ketika ada kekurangannya, saya mohon maaf, dan saya juga berharap Bapak Ibu semua memberikan masukan kepada kami supaya pengetahuan kami menjadi sempurna. Jadi untuk saat ini sedang ditingkatkan pembelajaran mendalam, di mana pembelajaran ini diharapkan untuk mengubah pola pikir. Yang pertama itu di modul yang pertama adalah pola pikir bertumbuh. Sebenarnya Bapak Ibu semua itu mengajar sudah seperti itu, tetapi waktu itu belum ada istilah-istilah seperti saat ini. Jadi nanti ketika Bapak Ibu membaca modul pasti akan mengatakan, oh iya saya sudah pernah, oh ini saya sudah pernah, pasti akan begitu. Mari kita mulai melihat modul yang pertama. Maaf kalau kesenggol hilang. Yang pertama adalah pesan dari Bapak Menteri kita, yaitu Bapak Profesor Abdul Mufti. Kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka yakin masalah yang hanya sedikit itu ada jalan keluarnya. Jadi diharapkan kita sebagai guru tidak mudah putus asa, tidak menyerah ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. Namanya manusia, kita inginnya baik-baik saja, tetapi di lapangan ternyata lapangan kita seperti medan perang. Maka kita tidak boleh menyerah. Nah, ini latar belakangnya adalah hasil survei di tahun 2018 bahwa di Indonesia itu memiliki growth mindset yang nomor 3 dari bawah. Jadi masih pola pikir bertumbuhnya belum
diharapkan. Konsep pola pikir bertumbuh yang pertama adalah pola pikir akan menghasilkan tindakan. Tindakan ini akan menghasilkan output atau hasil yang sesuai diinginkan. Gitu. Jadi pola pikir itu mendominasi tindakan kita. Jadi pola pikir mendominasi tindakan kita. Sehingga yang kita ubah adalah pola pikir kita. Kalau dulu mungkin seperti saya ini kan sudah katakan umurnya tua, senior. Pola pikirnya ketika ada anak-anak muda diberi tugas, wah sing tugas kok kan nomor, sing tua-tua ini ra kanggo. Itu keliru. Karena apa? Sudah bukan eranya lagi. Seperti saya kemarin, saya di sana itu paling tua, sekelas paling tua. Ya, kalau sama fasilitatornya itu loh, tua aku. Misalnya ada tua-tuanan saya dapat piala. Tapi saya senang sekali melihat kiprah anak-anak muda itu luar biasa. Saya benar-benar saya merasa tertantang, anak-anak muda luar biasa. Saya tidak bisa apa-apa. Ini benar-benar terjadi. Ya maka Bapak Ibu silakan untuk mengubah pola pikir kita, mindset kita. Nanti ketika dibuat sebuah piramid, maka pola pikir itu merupakan sesuatu yang paling luas. Nah, pola pikir nanti akan melahirkan keterampilan, keterampilannya akan melahirkan kemampuan. Ini ada pertanyaan, mengapa manusia berbeda-beda? Itu karena apa? Adanya pola pikir yang berbeda. Setiap kepala pola pikirnya berbeda. Ini perbedaan dari growth mindset dan fixed mindset. Jadi kalau growth, nah ini, jadi keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan usaha. Tapi kalau yang fixed, nah ini, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap, tidak bisa diubah. Ini boleh dikatakan seperti pola pikir yang katakan konvensional atau tradisional. Ini ada pola pikir tetap atau PPT dan PPB. Pola pikir tetap ini yang atas ini. Jadi ketika ada tantangan menghindari, saya. Ya. Tapi kalau pola pikir bertumbuh ada tantangan maju. Kemudian di sini ketika ada hambatan memilih menyerah, ini yang PPT. Ini saya juga seperti itu. Kalau yang PPP bertahan. Kemudian ketika ada ini dari import ya. Jadi kalau katakan sebuah peluang ini berarti yang PPP. Kalau yang PPT ya siap. Mubazir nggak usah hajar. Semacam itu. Jadi ketika ada kritik, bedanya di sini. Dari PPB mereka berpikir, oh itu informasi yang sangat bagus, bisa melengkapi apa yang harus saya lakukan. Beda dengan ini, yang menganggap serangan akhirnya marah atau yaku. Terus di sini ketika ada orang sukses, yang PPT, oh itu ancaman, saya tidak lakukan. Nah ini untuk ujian prosesnya, kamu butuh materi matematika yang akan menantang otakmu. Bedanya di situ. Jadi ujian ada dua, ujian pribadi dan ujian proses. Jadi yang harus kita lakukan saat ini. Jadi ada target perform dan target pembelajaran. Di mana target perform membuat seseorang terlihat pintar seperti mendapat nilai A untuk
pembelajarannya untuk membantu seseorang untuk belajar seperti mampu untuk komunikasi dalam bahasa Inggris yang semacam itu. Kemudian di sini ada ini, tadi kan ada target performa dan target pembelajaran. Itu ada dimensinya. Yang pertama tugas, jenis tugas yang diberikan. Ini deskripsinya. Jadi deskripsikan tugasnya apa. Targetnya tugas terlalu mudah kalau di performa, kalau di pembelajaran tugasnya bervariasi begitu. Jadi kemudian ada otoritas, pengakuan, ini kelompok, jadi mengelompokkan murid. Kemudian evaluasi dan waktu, jadi waktunya kapan, disesuaikan dengan materi yang ada. Ini peta atau kerangka berpikir kerja PM. Jadi dari sini pembelajaran mendalam. Kemudian ada kerangka pengalaman belajar, dimensi profil lulusan, ada prinsip pembelajaran, dan jika dirumuskan ada 8, 3, 3, 4 begitu. Nah nanti bisa jadi 8. Kalau dulu kan 6. Terus ini kerangkanya ada 4. Ini 3. Ini 3. Jadi kalau dirumuskan 8, 3, 3, 4. Sekarang peran pola pikir bertumbuh. Nah ini, jadi di sini ada surface learning, group mindset, sama deep learning. Jadi ketiga ini untuk saat ini tidak boleh dipisahkan. Tidak bisa. Jadi kalau ini ketika itu ini awal-awal pembelajaran secara konvensional. Jadi kita pun masih bisa menggunakan itu untuk materi-materi tertentu, bukan berarti seluruh materi itu harus menggunakan pembelajaran mendalam. Karena ada materi-materi tertentu yang tidak bisa dengan pembelajaran mendalam. Itu sebenarnya seperti itu. Jadi ini juga tidak bisa kok langsung ditinggalkan, nggak bisa. Nah yang diutamakan adalah ini growth mindset. Jadi membuka pola pikir tertentu, jadi melatih itu. Kemudian deep learning ini sebenarnya sudah kita lakukan, cuma kita nggak ngerti. Ya. Dulu orang istilah deep learning menurut nggak ada. Berikutnya ini ketika dibuat suatu gambaran, di sini pembelajaran mendalam. Ini ada 8 dimensi lulusan, ya, ini dimensi lulusan. Kemudian prinsip pembelajarannya ini. Ya. Kemudian ada pengalaman belajar yang ini yang ketiga. Kalau di sini masih bonus Melayu orang Melayu yang di. Kemudian olah rasa itu bertujuan mengembangkan kepekaan estetika, empati, kemampuan menghargai keindahan. Di estetika jelas ini. Ya. Kemudian empati, ini kadang-kadang yang dulu. Ya. Misalnya ada muridnya yang tipe sopor lagi enggak. Misalnya ada muridnya yang ditandani angel atau tipe salahmu. Kemudian olahraga kalau di kita setiap hari Rabu dan Sabtu itu sudah mulai berolahraga. Kemudian seperti tadi ya ini ya sistem D dimensi kelulusan juga. Ini yang kesadaran bermakna juga nih. Kemudian untuk pengalaman
belajar ini ada kalau dulu kita masih gunakan ini taksonomi Bloom. Sekarang kita gunakan taksonomi zoologis. Nah, ini yang bisa membaca dengan baik dan benar adalah Bu Romi ini. Nek Bu Anas mesti membacanya apa namanya? Medok. Jadi untuk taksonomi yang kita gunakan sekarang adalah berpikir abstrak yang mendalam. Nah, belajar di pengalaman belajarnya adalah merefleksi, deskripsinya memperluas dan menerapkan ide. Kemudian kalau dulu di Bloom itu menganalisis dan menerapkan menjadi relasional. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan tambah delapan sama dengan 16. Ayo kawan belajar PPB. Ayo pola pikir tumbuh. Ayo kawan belajar PPB, pola pikir tumbuh agar kita pola pikir bertumbuh. Visi SMP lingkungan Besari yaitu terwujudnya lulusan yang beriman, berdikari, berprestasi, terampil, dan mandiri. Sing gawe kok. Saniki ngene. Njenengan jenengan. Visi misi SMP Lingkungan Besari terwujudnya lulusan yang beriman, berdaya, berprestasi, terampil, dan mandiri. Iya. Sampai kirim jenengan, Mbak. Sampai kirim jenengan, Mbak. Mbak Fitri. Di sini SMP 1. Visi SMP Lingkungan Besari terwujudnya insan yang beriman, berbudaya hidup sehat, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Setiap pagi disosialisasikan di masyarakat dan itulah benar biar iman, biar tahu semua warga. Ini harapannya itu. Kalau di Nogosari satu biasanya masuk upacara dibacakan. Kalau di sini setiap hari ini kecuali minggu. Ini ya, disosialisasikan di masyarakat kan biar mengenal, perlu dikenalkan. Nek kira-kira wis apa nanti kan menjadi itu harapan kita. Hari ini nanti kita akan tujuan materi ini ingin memahamkan keberadaan visi dan misi ini kepada warga sekolah, pada sekolah, pada satuan pendidikan, tidak hanya instansinya tapi seluruh warga itu. Juga diantaranya kita juga akan mengenai prinsip-prinsip yang akan disinkronkan dalam visi misi itu, yaitu tentang pembelajaran yang mendalam itu harus ada dalam visi misinya SMP kita masing-masing. Tadi sudah disinggung sedikit. Yang berikutnya ini menyusun strategi agar seluruh warga itu ikut ambil bagian dalam penyusunan visi misi ini. Seluruh warga. Jadi siswa dilibatkan. Apakah sudah melibatkan seluruh warga sekolah? Kira-kira apakah sudah melibatkan seluruh warga sekolah? Contohnya ini. Gimana sih? Maksud saya, apakah dalam penyusunan
melibatkan seluruh warga. Misalnya sesuatu gawe juga iki. Belum seluruhnya. Nah, harapannya dari pertemuan kali ini nanti kita akan melibatkan Ibu Bapak pada rapor pendidikan. Sudah pernah melihat rapor pendidikan? Saya itu, saya bukan nanti dulu. Itu rapor pendidikan, itu rapornya seluruh warga sekolah yang pernah dikerjakan saat AMPK, saat Sulingjar. Nanti tanggal berapa Mbak? AMPK 25. Yang pertama 25. Itu nanti seminggu setelahnya kita akan mengadakan juga Sulingjar. Bapak Ibu guru seluruhnya. Belum nanti Pak Wahyono, Pak Ubed dan Bu Estu, Bu seluruhnya, tidak hanya guru tapi tenaga pendidikan juga. Tenaga pendidikan. Kalau kemarin tidak ada tenaga pendidikan, sebelumnya tapi nanti seluruhnya. Nah, hasil dari Sulingjar, hasil dari AMPK di antara itu nanti masuk ke rapor pendidikan. Dan itulah pelibatan pada sekolah. Karena di sana juga nanti ada anak-anak. Orang tua juga mengisi meskipun hanya perwakilan. Komite juga mengisi meskipun hanya perwakilan. Inilah pelibatan penyusunan. Akhirnya disimpulkan, oh mana ya yang perlu diperbaiki. Di situ ada rekomendasi. Nah Ibu Bapak, setelah saya membaca beberapa visi-misi dari SMP 1 dan 2, ada beberapa yang perlu diselaraskan. Lagi ada beberapa yang perlu diselaraskan. Utamanya kembali ke Bu Ahmad. Kemudian praktek keterampilan dan setelah itu terampil. Karakter kamu ini itu jadi berkarakter dan itu juga dipasang termasuk ini tadi. Nah, Ibu Bapak mohon kata-kata branding tadi termasuk jaya-jaya itu menjadi penyemangat untuk itu. Jadi di samping Bimno, di samping Maris ada kata-kata branding penyemangat. Branding. Mohon nanti dikuatkan lagi. Berikutnya prinsip yang efektif. Saya cepat saja, nanti karena ada beberapa yang perlu didiskusikan. Prinsip visi yang efektif itu menurut ini PPC dibangun. Oh iya, ini ada rapat di kecamatan tapi berhasil karena hari AUD. Berani DCKS ini bakal calon pemasok. Jangan harus mencontoh dia. Ayo, Bu Ani bisa, pimpinan harus bisa. Masih kecil Pak. Cuma dulu. Ini beberapa untuk monggo saya aturi satu persatu. Ada tugas ini ada 4. Nanti bisa dilepas saja ya. Nogosari 1 bukan Nogosari 1, Nogosari 2 bukan Nogosari, karena biar anak ini langsung. Saya ingin langsung endingnya saja biar nanti kita ulang dapat.
Bahwa saya akan memberikan contoh satu karena dua-duanya cerdas saja di Nogosari 1 ada, Nogosari 2 ada cerdas. Prestasi, berprestasi. Kami tadi sudah bertemu dengan teman di samping saya, belum semuanya ya. Jadi masih ada baru beberapa yang perlu kami selaraskan, khususnya untuk tujuan sekolah, yaitu pada beriman, meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama. Saya pikir tadi belum memenuhi visi prinsip untuk tujuan, yaitu ada SMART tadi, yaitu ada indikator untuk mengukur, itu belum terlihat. Ya, kami mencoba tadi secara kilat, mungkin nanti masih perlu disempurnakan, yaitu meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama. Kemudian kami tambah dengan melalui sholat zuhur berjamaah setiap hari, dan itu sudah kami lakukan. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kesadaran spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari melalui berinfak setiap minggu sekali. Kemudian pada tujuan mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan keagamaan melalui kegiatan Jumat Rohani sebulan sekali. Kemudian membentuk karakter siswa yang jujur, amanah dan bertanggung jawab melalui kantin kejujuran setiap kali anak jajan setiap hari. Itu kemudian untuk tujuan mengembangkan empati dan kepedulian sosial melalui kegiatan peduli dengan memberikan iuran sukarela. Misalnya surat 2 apakah semua? Kasus 89? Itu. Jadi misalnya kalau semuanya itu kan 100%, pasti kan belum ada yang tidak. Misalnya pembimbingan administrasi 85% atau 90% anak-anak menjalankan sholat duha. Nah itu. Besok meningkat dia menulis. Jadi hendaknya besok kalau besok orang 90 misalnya, 91 misalnya. Ada target yang ingin dicapai. Ada target yang ingin dicapai. Ya, sehingga itu sungguh-sungguh ya. Nek rapor ya nek itu. Itu banyak. Ada data hadir. Jadi ada indikator yang bisa diukur. Sudah ada, hanya belum bisa diukur, masih ambigu. Itu ya. Dan seterusnya. Ada seluruh kantin tadi juga ada, kantin kejujuran. Ini bisa. Monggo, ini mungkin ada yang mau menambah. Itu sebagian. Nanti belum yang lain bisa diserahkan nanti, tidak hari ini. Kalau tidak, kita sudah dong. Oh, ada gambarannya, bisa diukur ini kita. Kalau yang cerdas tadi penjenengan nanti di tujuannya penjenengan sempatkan untuk melihat yang tahun kemarin itu rata-rata mapel nasnya berapa. Nogosari 2 yang kemarin 6 ya, Mbak Riana ada. Kalau dari SMP Nogosari itu ada yang perlu diselaraskan. Divisi yang nomor 3 yang beriman itu harusnya di budaya, bukan yang beriman, yang mewujudkan generasi yang jujur, disiplin, peduli, sopan santun, percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Itu harusnya masuknya di misi yang berbudaya. Lalu ada lagi yang misi 6 berprestasi, itu juga perlu diselaraskan. Itu dari mewujudkan capaian prestasi di bidang olahraga, jadi mewujudkan kegiatan ekstra olahraga bagi siswa
siswa yang berbakat di cabang-cabang olahraga. Kelulusan sebenarnya ada 8, tetapi kita tidak usah mencantumkan semua 8. Kita bisa memilih 8 itu beberapa yang cocok di materi di dalam pembuatan PPM-nya, di perangkatnya. Oke. Kemudian yang kedua, prinsip pengalaman, yaitu tentang prinsip pengalaman belajar pada pendekatan belajar mendalam. Materi pertama ini mari kita ini. Jadi kemudian prinsip pembelajarannya, kemudian pengalaman belajar, kemudian yang terakhir adalah kerangka pembelajaran. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Kita menuju yang kedua. Istilahnya itu, yang pertama tadi kan dimensi kelulusan, yang kedua adalah prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran menjadi landasan penting yang memastikan proses belajar berjalan efektif. 3 prinsip utama yang mendukung pembelajaran mendalam yaitu 1. Berkesadaran, bermakna, menggembira. Ketiga prinsip ini saling melengkapi dalam membangun pembelajaran mendalam bagi peserta didik. Jadi setidak-tidaknya ini 3 prinsip ini harus ada di dalam pembuatan PPM. PPM-nya itu bagaimana yang bisa mewujudkan suatu kesadaran. Kemudian bagaimana di dalam pembuatan PPM itu bisa bermakna. Dan yang terakhir adalah menggembirakan. Oke, lanjut Bapak Ibu. Oke. Jadi prinsip pembelajaran mendalam yang pertama adalah berkesadaran. Berkesadaran merupakan pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu bersifat bermakna. Jadi prinsip pembelajaran yang kedua yaitu bersifat bermakna. Jadi pembelajaran bermakna terjadi ketika peserta didik dapat menerapkan pengetahuan secara kontekstual, nyata Bapak Ibu, konteks langsung ya, kontekstual. Proses belajar peserta didik tidak hanya sebatas memahami informasi atau pengetahuan konten, namun berorientasi pada kemampuan mengaplikasi pengetahuan. Jadi kita harus berusaha bagaimana pembelajaran itu bisa bermakna. Jadi tidak hanya sekedar mempelajari konten yang ada, dan kemudian anak-anak bisa terbawa, bisa mengaplikasikan pengetahuan. Kemampuan ini mendukung retensi jangka panjang. Pembelajaran terkoneksi dengan lingkungan peserta didik, membuat mereka memahami siapa dirinya, bagaimana menempatkan diri, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi kembali. Jadi di dalam pembelajaran itu Bapak Ibu harus bisa mengaitkan suatu pembelajarannya dengan lingkungan yang berada di sekitar kita, di lingkungan kita maupun di lingkungan masyarakat. Konsep pembelajaran yang bermakna melibatkan peserta didik dengan isu nyata dalam konteks personal, lokal, nasional, global. Pembelajaran harus melibatkan orang tua, masyarakat, atau komunitas sebagai sumber pengetahuan praktis, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial. Jadi topik yang akan kita bahas harus bisa, yaitu menghubungkan, berkomunikasi, berkolaborasi dengan orang tua, masyarakat,
komunitas sebagai sumber pengetahuan praktis. Oke. Jadi penerapan prinsip pembelajaran mendalam bermakna itu intinya yang pertama kontekstual dan atau relevan dengan kehidupan nyata, benar-benar terjadi. Bagaimana kita bisa menghubungkan topik yang akan kita bahas dengan kejadian yang berada di lingkungan kita yang setiap hari bisa kita temui. Yang kedua, keterlibatan peserta didik berperan dalam pemecahan masalah isu terdekat di kehidupan nyata. Benar-benar harus diminta apa yang kita sampaikan itu berkenaan dengan kehidupan yang ada di sekitar kita. Kemudian keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Jadi Bapak Ibu harus bisa mengaitkan materi yang kita sampaikan pada saat ini dengan materi yang telah kita pelajari lebih awalnya. Jadi bisa mengaitkan. Kemudian kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru. Kemudian keterkaitan dengan bidang ilmu lain. Jadi Bapak Ibu dalam pembuatan PPM itu harus ada lintas mapel. Misalnya ini di pembelajaran matematika misalnya bilangan desimal. Itu kan bisa berkaitan dengan pembelajaran IPS, misalnya pada belanja, dia kan tidak mungkin belanja dengan nilai uang pas, kemudian ada 500 setengah atau berapa, seperti itu. Kemudian bisa dengan IPA, yaitu dengan ibaratnya yaitu pada waktu pengukuran tinggi badan atau mengukur berat badan anak. Oke, jadi ada keterkaitan dengan bidang ilmu lain. Kemudian pembelajaran sepanjang hayat. Jadi apa yang kita pelajari, apa yang kita terima ini akan kita sepanjang hayat dan ada manfaatnya. Kemudian yang terakhir untuk Awayana pinggulit goyang. Pak Budi pinggulnya belum gerak. Permasalahan sosial pada pembelajaran IPS. Kemudian guru memberikan data kemiskinan di Indonesia serta meminta peserta didik untuk memahami dan memberikan tanggapan. Adalah contoh dari RPP yang dibuat dengan prinsip pengalaman belajar itu memahami. Kemudian yang terakhir adalah mengaplikasi. Mengaplikasi adalah mengaplikasi merupakan pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasikan pengetahuan secara kontekstual. Ya, kembali lagi. Jadi untuk PPM itu ditekankan pada pembelajaran secara kontekstual. Tentunya ini sudah dibaca sendiri Bapak Ibu. Kita lanjutkan yaitu mengaplikasi peserta didik melakukan praktek pemecahan masalah atau isu yang kontekstual dan memberikan pengalaman nyata peserta didik. Jadi kemudian mengaplikasi lagi yaitu pada tahun ini berikan kesempatan peserta didik untuk menerapkan keterampilan atau pengetahuan tertentu dalam bentuk konteks. Sebagai guru kita sebenarnya tidak berasumsi bahwa jika siswa sudah belajar suatu pengetahuan atau keterampilan, peserta didik secara otomatis dengan sendirinya mengetahui kapan dan di mana menggunakannya. Penting untuk secara jelas pembelajaran memfasilitasi konteks
di mana pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat atau tidak dapat diterapkan oleh peserta didik. Oke. Kemudian untuk mengaplikasi ini yang harus kita perhatikan satu, untuk mengaplikasikan suatu tujuan ini, menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya. Kemudian menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain. Melakukan praktek pemetaan masalah atau isu yang kontekstual dalam kehidupan. Kemudian mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut. Yang terakhir adalah berpikir kritis, menghubungkan ide-ide dan mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada. Contohnya di pelajaran matematika itu persamaan linier, yaitu dasarnya. Peserta didik memahami bentuk umum persamaan linier dan cara menyelesaikannya. Pendalaman pengetahuannya adalah peserta didik menerapkan persamaan linier dalam masalah keuangan, seperti menghitung keuangan bisnis atau menentukan titik impact dalam penjualan produk. Sumatif dan asesmen formatif. Kalau asesmen formatif itu adalah asesmen yang dilakukan Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran itu nanti ada asesmen, yaitu asesmen formatif. Ada formatif awal, formatif tengah, dan formatif akhir. Sedangkan yang satu yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu dilaksanakan setelah menyelesaikan beberapa topik pembelajaran. Misalnya satu bab itu ada 4 kali pertemuan. Yang pertemuan pertama itu berarti dinamakan formatif, 2 juga formatif. Kalau selesai akhir bab baru diadakan asesmen sumatif. Jadi membedakan hanya itu. Jadi kalau formatif itu asesmen yang dilaksanakan di dalam proses. Nah, proses itu bisa awal sebagai refleksi kita, tengah, dan akhir. Asesmen pada pembelajaran mendalam mendorong adanya transferable skill murid agar dapat menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada kehidupan nyata. Jadi walaupun kurikulum kita itu merdeka, tetap kita berbasis pada ini, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Asesmen yang digunakan bertujuan untuk satu, memahami sejauh mana kedalaman pemahaman telah tercapai. Yang kedua, merancang aktivitas belajar yang mendorong murid untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks. Yang ketiga adalah memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran berdasarkan level pemahaman. Pada pengalaman belajar, mengaplikasikan dan berefleksi, murid mengalami pendalaman pengetahuan level relation dan level extension abstrak, yang merupakan higher order thinking skill HOTS, sehingga guru perlu mengembangkan asesmen yang mengarah pada HOTS murid untuk mencapai pendalaman pengetahuan. Jadi monggo Bapak Ibu di dalam membuat PPM kita nanti mencantumkan salah satunya adalah soal yang sebagai kategori HOTS. Jadi bisa untuk menagih yang lebih tinggi lagi. Asesmen pada pembelajaran mendalam itu dibedakan menjadi 2 tadi ini, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki proses belajar. Asesmen formatif ada 2, yaitu asesmen di awal pembelajaran dan asesmen di proses pembelajaran. Asesmen di awal pembelajaran dilakukan untuk mengetahui kesiapan murid untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Kemudian asesmen di dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan murid dan sekaligus pemberian umpan balik yang cepat sebagai refleksi kita, refleksi kita dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketetapan tujuan pembelajaran. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, asesmen ini bertujuan untuk menilai pencapaian hal belajar murid sebagai
sebagai dasar penentuan satu kenaikan kelas dan kelulusan. Jadi sumatif ini dilaksanakan itu sebagai dasar untuk kenaikan kelas atau kelulusan kelas. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah bisa membedakan antara asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen pada pembelajaran mendalam, asesmen dalam pembelajaran mendalam yaitu asesmen formatif dan sumatif diterapkan dengan penekanan pada asesmen autentik dan holistik. Autentik yaitu penilaian mempresentasikan realitas kehidupan atau konteks sehari-hari, berfokus proses dan produk belajar dalam konteks yang nyata dan bermakna. Bertujuan mengukur kompetensi nyata seperti pemetaan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Ini adalah yang termasuk autentik. Sedangkan yang termasuk holistik yaitu penilaian yang melibat keseluruhan aspek kemampuan siswa secara utuh dan terpadu. Pengetahuan, keterampilan, sikap dapat terintegrasi berbagai dimensi pembelajaran untuk memberi gambaran komprehensif terhadap perkembangan belajar siswa. Jadi asesmen pada pembelajaran mendalam dibedakan ada dua yaitu autentik dan holistik. Jadi asesmen pembelajaran mendalam itu ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif. Bapak Ibu bisa melihat assessment of learning, assessment for learning, assessment of learning. Asesmen untuk refleksi diri murid dan refleksi proses belajar dilaksanakan di dalam proses pembelajaran. Learning, for learning, asesmen untuk perbaikan, untuk perbaikan dalam proses pembelajaran. Kemudian asesmen of learning yaitu asesmen mengukur capaian pembelajaran pada akhir pembelajaran. 1 yes, tepuk 2 oke, tepuk 3 semangat, tepuk 4 konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Aku punya. Lagi. Delapannya tadi delapan apa? Delapan DPL dimensi, profil, lulusan. Kalau tiga yang pertama tiga apa? Prinsip. Iya, prinsipnya ada berapa? Tiga. Tiga itu ada singkatannya? Ada. Apa ya tiganya? Jadi prinsip itu BBMP-nya pertama berkesadaran, yang kedua bermakna, tiga yang kedua itu pengalaman belajar. Pengalaman belajarnya itu 3M. Apa M yang pertama? Memahami, mengadaptasi, dan refleksi. 4 yang terakhir kata apa Bapak Ibu? 4 kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran ini nanti ada salah satunya metode dan model pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pembelajaran ada awal, inti, penutup. Terus yang terakhir yaitu asesmen. Nah biasanya kalau asesmen itu kita hanya ketika ulangan di. Jadi kalau betul.
asesmen awal dan asesmen proses. Jadi kalau awal itu nanti Bapak Ibu bisa bertanya secara lisan atau nanti menggunakan tertulis hanya beberapa soal 3 misalnya. Terus asesmen proses itu nanti Bapak Ibu bisa menggunakan peta konsep. Nah, asesmen ya itu nilainya justru ada 2 Bu. Nilainya itu untuk siswa dan untuk guru. Jadi asesmen yang proses itu nanti digunakan juga untuk ternyata kita itu memberikan materi itu sudah tersampaikan berapa persen toh ke anak. Nanti kalau kok masih sedikit nanti kita bisa mengganti metode atau model pembelajaran. Iya, itu asesmen proses. Terus yang terakhir itu ada asesmen akhir pembelajaran. Asesmen akhir pembelajaran itu atau sama dengan asesmen sumatif. Asesmen sumatif. Bapak Ibu nges to RPP berge. Nah, ini ada contoh format awal untuk PPM. Jadi untuk PPM itu nanti kan yang setelah identitas itu kan ada identifikasi ya. Nah, ini diidentifikasi kan ada peserta didik, identifikasi kesiapan peserta didik dan lain-lain. Yang kedua ada materi pelajaran, nanti isinya ini analisis materi pelajaran seperti jenis pengetahuannya, relevansi dengan kehidupan nyata, terus apa ini kesulitan dan lain-lain. Kemudian identifikasi juga ada DPL-nya. Nah, nanti tidak harus 8 ini. Tapi kalau bisa, tapi harus selalu mengikut sertakan beriman dan bertakwa. Kemudian ada lagi capaian pembelajaran. Ini capaian pembelajaran yang baru. Ada lintas disiplin ilmu, tujuan pembelajaran, topik pembelajaran. Coba Bapak Ibu yang kan Komnasko RTP yang terbaru sesuai NGMP itu kiranya sudah ada identifikasi dan bagian-bagian ini apa belum? Lanjut yang desain pembelajaran. Desain pembelajaran ini nanti isinya praktik pedagogis, isinya modelnya bisa PBL, PJBL, apalagi jigsaw dan lain sebagainya. Ya, terus ada juga metodenya nanti mau diskusi atau apa namanya? Iya, itu juga bisa. Kemudian ada lagi yaitu kemitraan pembelajaran, dan nanti materinya itu bisa ada mitranya itu siapa saja. Kalau lingkup di dalam sekolah jelas guru, kalau di luar sekolah nanti bisa orang tua atau komunitas sesuai dengan materi yang terkait. Terus yang ketiga ada lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran ini ada ruang fisik, bisa ruang fisiknya itu berupa kelas atau ruang virtual. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan Google Classmeet misal. Terus yang keempat ada pemanfaatan digital. Ini Bapak Ibu bisa menggunakan platform-platform digital yang terbaru. Lanjut. Nah, setelah desain itu ada pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu dulunya adalah kegiatan belajar ya. Nah, ini ada kegiatan awalnya seperti pembukaan, terus berdoa. Ini ada masuk di awal. Untuk intinya itu pada tahap ini siswa aktif terlibat dalam pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Guru menerapkan siswa pembelajaran berkesadaran, bermakna, menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengalaman belajar tidak harus dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Nah, pada inti ini harus memuat 3M, 3 pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar ini apakah harus urut Bapak Ibu? Pengalaman belajar ini sistemnya adalah siklus. Jadi kalau yang pertama kali Bapak Ibu lakukan itu mengaplikasi, pasti setelahnya harus refleksi. Kalau sudah refleksi, pasti nanti akan kembali lagi ke memahami. Nah, kalau untuk yang 3 prinsip, berkesadaran, bermakna, menggembirakan, itu apakah juga harus urut? Tidak. Jadi selama nanti Bapak Ibu masuk kelas, kondisi kelas kan Bapak Ibu yang tahu ya. Nah, itu kiranya kok anak-anak
boleh. Yang penting 3 prinsip itu harus ada, tidak harus utuh. Gitu. Kemudian 3 pengalaman sudah ya, penutup. Nah, pada penutup ini tuliskan prinsip pembelajaran yang digunakan, misal berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi pada awal, inti, dan penutup ini tidak harus satu-satu Bapak Ibu. Kok tidak harus menggembirakan, berkesadaran, atau bermakna, itu boleh lebih dari 1 gitu. Yang terakhir yaitu asesmen pembelajaran, itu tuliskan teknik dan instrumen penilaian yang digunakan pada awal, proses, dan akhir pembelajaran. Asesmen dalam pembelajaran mendalam dilaksanakan melalui asesmen sebagai pembelajaran yang menekankan pada penilaian diri, penilaian sejawat, asesmen untuk pembelajaran yang menekankan pada umpan balik, dan asesmen pembelajaran. Nah, ini ada contoh pelaksanaan pembelajaran mendalam pada mata pelajaran. Contoh untuk pendidikan Pancasila misalnya, pembelajaran yang membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab, memiliki kesadaran terhadap hak serta kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, contohnya dengan studi kasus yang memberikan peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan pada isu sosial, politik, atau hukum dengan mencari solusi berdasarkan prinsip demokrasi. Ini nanti ada contoh mata lain Bapak Ibu, nanti bisa dibaca ketika sudah mengambil. Nah, ini contoh pelaksanaan pembelajaran mendalam kaitannya dengan pengalaman, prinsip, dan adaptasi model inquiry-nya. Memahami ini bisa ada prinsip berkesadaran dan bermakna. Misalnya 1, orientasi, guru memberikan stimulus untuk membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik dan mulai mengidentifikasi topik yang akan dieksplorasi. Yang kedua, merumuskan masalah, peserta didik mengidentifikasi dan merumuskan pertanyaan yang akan dijawab dalam proses inquiry, dan guru untuk membimbing peserta didik untuk menyusun hipotesis atau dugaan awal. Untuk mengaplikasi, Bapak Ibu bisa memilih bermakna dan menggembirakan. Yang ketiga, pengumpulan data, peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti eksperimen, observasi, wawancara, atau literatur, dan mencari pola atau hubungan antar konsep. Yang keempat, pengolahan dan analisis data, peserta didik mengorganisasi dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan menggunakan berbagai teknik analisis seperti diskusi kelompok, pemetaan konsep, atau baik waktu kami diklat. Jadi ketika diklat itu ada beberapa kelompok yang diminta untuk presentasi. Nah, ini adalah PPM yang paling lengkap menurut hasil. Bisa kita lihat, ini yang pertama. Ya, ini yang pertama jelas identitas. Identitas itu ada sekolah, nama guru, mata pelajaran, materi, submateri, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Nah, untuk isinya yang pertama tadi sudah kita bahas, yaitu adalah identifikasi. Pada identifikasi itu ada identifikasi murid yang pertama. Jadi murid itu aspek pengetahuan awalnya bagaimana, aspek minatnya bagaimana, aspek latar belakangnya bagaimana, aspek kebutuhan belajarnya bagaimana. Itu identifikasi murid. Yang kedua itu ada identifikasi mata pelajaran. Nah, pada mata pelajaran itu ada jenis pengetahuan faktualnya bagaimana, pengetahuan konsep. Inquiry kolaboratif tidak hanya berfokus pada perubahan permukaan, tapi juga pada transformasi yang bermakna sesuai dengan pengalaman pembelajaran. Nah, ini ada nilai dalam melakukan inquiry kolaboratif. Yang pertama, kepercayaan, hormat, dan memuliakan antar anggota tim. Yang kedua, keterbukaan dan kejujuran dalam berbagai pengalaman dan tantangan. Yang ketiga, komitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Yang keempat, kesetaraan dan keterlibatan semua pihak. Jadi dimaksudkan inquiry kolaboratif ini guru benar-benar berkolaborasi, iya, dan berkelanjutan. Dilaksanakan tidak hanya 1 kali, 2 kali. Nanti prosesnya panjang supaya mencapai tujuan bersama yang sudah disepakati.
Nah ini ada siklusnya tadi, siklusnya yang pertama tadi akses, yang kedua desain, implement, dan measure, reflect, dan manage. Nah pada akses ini tahap pertama siklus tadi yaitu proses memahami secara mendalam siapa murid yang ada di hadapan kita dan apa fokus inquiry kolaboratif yang ingin disasar. Ini aksesnya. Yang kedua desainnya. Setelah memahami secara mendalam siapa murid yang ada di hadapan kita, tahap berikutnya yaitu merancang pembelajaran bermakna, adaptif, dan menantang. Kemudian yang ketiga, implementation atau pelaksanaan. Tahap ini, guru dan tim kolaboratif secara bersama-sama menerapkan rencana tindakan yang telah disusun dalam proses inquiry untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ibu yang saya hormati, kemudian tadi sudah disampaikan dari empat pemateri. Acara selanjutnya yaitu lain-lain, mungkin bisa diisi tanya jawab sedikit saja nih, karena waktu sudah siang. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Saya sangat tertarik dengan materi bertumbuh ya, dan membangkitkan membangun pola pikir anak. Ya, nanti mohon tipsnya ya, mungkin yang sudah berpengalaman. Pola pikir anak didik kita, murid ya sekarang namanya. Pola pikir murid kita sekarang ini itu kan sangat-sangat berbeda dengan pola pikir kita ya. Sekarang kan Gen Z ya, mereka pola pikirnya sangat berbeda. Mereka sangat, terutama di sekolah saya kalau ini ya, jangan di SMP 1 Nogosari. Saya minta tipsnya, kalau di SMP 2 Nogosari itu anak-anak sangat tidak tertarik dengan pelajaran apapun. Itu di sekolah saya. Kalau di Nogosari 1 kan beda ya. Nah ini minta tipsnya ya untuk membangun pola pikir mereka bahwa pembelajaran itu sebenarnya saat ini itu juga sangat dibutuhkan gitu. Itu sebenarnya intinya ada di mana gitu. Jadi yang benar-benar membedakan itu di mana? Apa hanya di PP-nya saja atau di penerapannya? Kalau di segi perbedaannya itu sebenarnya gimana? Begitu. Terima kasih. Monggo saya tidak menunjuk dari pemateri siapa yang mau jawab. Saya kira tiga-tiganya bisa. Terima kasih. Saya mencoba menanggapi yang pertama, yaitu untuk pola pikir bertumbuh itu yang membangkitkan kemauan murid untuk belajar. Dalam buku siswa itu untuk fungsi-fungsi belum lengkap dan jenis-jenis arahnya juga belum lengkap. Itu saya memberi tugas dengan saya tentukan. Jadi misalnya di dalam buku nggak ada micrometer stroke, saya katakan di situ tugas cari cara menggunakan micrometer stroke. Kemudian tugasnya itu Bu Anas tidak mau dengan kertas. Bu Anas mau kalian menggunakan bisa dengan aplikasi, bisa dengan menggunakan dokumen. Nah itu tugas itu saya share lewat grup orang tua dan lewat grup murid. Begitu. Caranya di dalam setiap kelas yang saya ajar, saya minta satu orang, minta nomor teleponnya saya simpan. Jadi tugas-tugasnya lewat itu. Jadi seolah-olah dia admin di kelompok IPA begitu. Kemudian ada yang segera malamnya itu langsung mengirim tugas Bu seperti ini, jadi semacam itu. Berarti itu antusias. Iya, jadi ada apa ya? Kita sudah memberikan aksi, mereka memberikan reaksi begitu. Kemudian ketika bertemu di kelas, kok yang mengumpulkan tugas baru satu, yang lainnya bagaimana ini?
Nah akhirnya pulang sekolah saya lihat HP sudah banyak yang memberikan hasil itu. Begitu Bu Romi. Bagaimana Ibu? Sudah bisa dipahami? Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi nih terkait dengan apa bedanya RPP yang dulu dengan PPM yang sekarang. Sebetulnya saya juga mohon maaf pribadi boleh nggak? Saya dari tadi itu menyimak materi. Mungkin harapan saya dari penjelasan materi nanti akan dipraktekkan bukan satu tema membuat PPM kayak gitu. Di sini Bapak Ibu, kalau RPP yang tahun dulu itu kan yang kita menekan pada karakter anak. Tetapi di sini untuk PPM kita harus berpedoman pada itu siklus yang ada di situ. Jadi PPM itu harus muat dimensi profil kelulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar dan kerangka pembelajaran. Sedangkan prinsipnya itu sudah ditentukan, yaitu prinsip pembelajarannya adalah bermakna, berkesadaran dan mengembirakan. Tadi sudah diterangkan Bu Bibit secara sedikit ya, itu susunan PPM yang baru seperti ini. Nah, yang membedakan di situ Bu. Jadi di situ ada dan sudah tadi diterangkan sama Bu Anas itu susunannya ada 8, 3, 4, 3 ya. Oh, 8, 3, 3, 4 seperti itu. Jadi yang paling membedakan di sini kalau menurut pemahaman saya yaitu adanya prinsip belajar yaitu bermakna, berkesadaran dan mengembirakan, dan satu mengaplikasi, merefleksi dan memahami. Jadi mungkin setelah ini nanti ada pertemuan lagi begitu ya Bu. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya lagi? Satu lagi. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, berarti acara dilanjutkan. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara pada siang sore hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama bagi yang muslim, yang non muslim mohon untuk menyesuaikan. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah demikian saya selaku pembawa acara apabila dalam menyampaikan acara pada siang pagi hari ini ada banyak kesalahan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Dari topik wanita ya.